Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini akhir pekan, sudah berakhir pekan kembali kita. Tanggal 4 Juni 2022. Kembali Al-Fakir ingatkan untuk mempersiapkan diri di perang Idul Kurban kita tahun ini. Mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dengan persiapan yang cukup matang. Peralatan-peralatan sembelihannya dipersiapkan, mulai pisau, golok, dan lain sebagainya. Stok juga sudah mulai menipis ini. Tas golok slim atau jumbo sedang produksi. Tali ya tinggal sedikit. Stropping juga masih diproduksi ini. Di sela-sela banyak kesibukan tukang kita untuk menggarap stropping premium, ukuran medium ataupun ukuran jumbo. Ada varian sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba ini. Ini stropping ini tanda kutip wajib dimiliki oleh seorang jagal untuk mempertajam bilah ya. Finishing diasah menggunakan apapun, menggunakan batu asahan ataupun menggunakan kertas gosok, wajib dengan diakhiri dengan stropping ini wajib supaya hasil ketajamannya maksimal itu, supaya hasil asahannya slis tisu. Kalau sudah slis tisu halus berarti dia ketajamannya di atas rata-rata, karena media untuk mengetes alat sembelihan adalah kertas HVS. Selanjutnya honing sharpening ya, tinggal itu aja dipersiapkan. Honing sharpening wajib bagi tim seset untuk menghilangkan lemah-lemah dan untuk mengembalikan ketajaman. Pisau seset silahkan hubungi admin, ada beberapa pisau sesetnya. Krim oles bilah juga ready. Krim oles bilah ini insya Allah produksi sendiri jadi gampang lah. Cuman tali ini juga kita was-was juga ini. Kita insya Allah nanti nyetok lah ini tali, termasuk tali yang nilon ini, yang gede ini untuk ngikat kepala sapi. Terus yang 10 meter ini satu karabiner untuk ikat kaki-kaki sapi. Ataupun yang 20 meter untuk merobohkan sapi dengan metode rope squeeze atau barley, terserah. Tapi saran saya jangan barley. Kalau barley itu yang 2, nah itu kebanyakan di Idul Kurban banyak yang gagal. Entah ditarik itu depan putus, entah ditarik itu sapinya waduh giras bukan main, nendang-nendang, resiko. Kalau rope squeeze seperti video cewek bule yang saya posting itu, nah seperti itu rope squeeze, itu lebih nyaman buat sapinya. Jadi sekali ditarik mengencang dia langsung roboh, baik sapi kecil maupun sapi gede. Cuman butuh 2 orang. Nah untuk metode 2 tadi silahkan dipilih rope squeeze atau barley. Tapi yang perlu diingat catatan adalah ketika sebelum dipasangkan rope squeeze atau barley-nya, kepala harus diamankan dulu. Terus posisinya agak ke bawah. Semakin sapi itu mendekat ke tiang atau patok atau pohon, itu semakin menunduk, powernya, tenaganya sapi semakin berkurang. Jadi yang perlu diingat itu ada 3 orang ya. Satu megang kepala, memposisikan tali ini di tanduk atau di lehernya. Teorinya atau contoh videonya ada di video-video sebelumnya untuk di RPH. Tekniknya itu bisa dipakai di Idul Kurban, contoh-contoh di RPH itu. Ini untuk kepalanya diposisikan, itu 1 orang. Selanjutnya untuk orang yang menata tali barley atau rope squeeze dibantu 1 orang sisi kiri dan kanan supaya sapinya tenang.
halayak rame tolong dijauhkan supaya sapi tidak stres. Nah, sapi sembelihan Idul Kurban itu harus diinapkan dulu, diinapkan. Jangan langsung sapi turun dari truk langsung hari eksekusi atau hari H. Itu sapi stres saat perjalanan, karena sapi ini taunya cuma di kandang. Hari-hari bahkan tahunan dia di kandang. Jadi saat perjalanan sapi ini sudah stres, harus diinapkan dulu sapi ini. Jadi malamnya, maksimal malam takbiran itu sapi sudah harus masuk, diamkan di situ, dipuasakan, ya dipuasakan, tidak dikasih makan supaya tenang gitu. Kalau bisa syukur-syukur dimandikan, itu dimandikan supaya sapi ini tidak stres, tenang. Nah, kalaupun toh misalkan kepingin lebih nyaman lagi, sapi atau kambing saat dibawa ke tempat eksekusi matanya ditutup dengan kain, entah itu kain kaos warna hitam itu, jadi dia tidak melihat. Penciumannya tajam loh itu. Sapi binatang itu kalau sudah mencium darah dia akan stres, bingung, panik, apalagi banyak orang rame, banyak orang, anak-anak. Nah ini itu penanganannya saat penanganan, jadi supaya gampang. Terus posisi, kalau memang memungkinkan, posisi letak sembelihan, tempat eksekusi dengan tempat kita meletakkan atau mengikat sapi dan hewan lainnya itu dikasih jarak gitu. Kalau memang memungkinkan, jadi ada khusus tempat posisi di tempat di mana sapi-sapi dan kambing-kambing ini berada, jauhkan dengan kita lokasi di mana tempat eksekusi supaya tidak melihat temannya saat disembelih. Seperti itu ya, mudah-mudahan difahami. Tapi seperti itu kondisional juga. Kalau orang tinggal di kota, apalagi di gang, masjid musolanya lokasinya di gang, itu sangat sulit memposisikan seperti itu. Jadi sapi atau binatang yang hidup di sebelah sini, jarak 5 meter tempat eksekusi. Nah seperti itu kondisional. Kita tidak bisa menyalahkan panitia, karena memang di kota seperti itu. Kadang-kadang tempat penyembelihannya hanya di gang sempit. Nah ini harus benar-benar ekstra hati-hati, perlu dipelajari. Maka ketika proses sembelihan ini harus ada dokumentasi. Cari anak yang tatak, yang berani untuk mendokumentasikan hasil proses kita, proses di hari H tersebut. Jangan cuma pas menyembelih, tapi juga saat merobohkan, supaya tahu. Kalau proses nyembelih aja kayak gitu, tapi supaya tahu nanti kalau kita suatu ketika melihat video tersebut, tahu, dipelajari, ini letak kesalahannya di sini, didokumentasikannya seperti itu. Bukan untuk kita mencibir, menjatuhkan, mencaci maki, mencemooh, tidak ada maksud seperti itu. Hanya untuk mengangkat kebaikannya gitu loh, supaya ini kesalahannya di sini, supaya diperhatikan. Nah kedepannya biar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi di gang sempit ini bagaimananya, nanti hasil videonya bagus, posisi HP-nya miring, enak dilihatnya, tidak amatir. Nah ini harus ada tim khusus, satu anak yang khusus memvideo. Adapun anak lain misalkan pengen foto, silahkan, jangan foto tapi video, biar tahu, oh seperti ini. Nah yang perlu diperhatikan di situ, khususnya untuk anak-anak ini yang harus dijauhkan. Anak-anak ibu-ibu harus dijauhkan kalau aku pengen lihat. Ini tantangan kita bagi jagal tahunan, dapat job di tempat yang sulit, anaknya rame ya, karena memang setahun sekali dia lihat. Di kota itu lihat binatang itu jarang secara langsung. Jadi lihat sembelihan rame, banyak temannya, lihat kambing itu seneng. Nah ini justru buat kita sedih, susah. Karena apa? Hewan-hewan ini stres semua ya gitu. Itu ya poin-poin yang perlu diperhatikan. Sapi diinapkan, dipuasakan gitu. Baik, di sini kita akan mereview ada 5 piece golok sembelihan style atau model Tarisian, berbagai model. Ada 1 model Bowie dan 4 model Betawi modelnya ya. Terus yang
3 model Betawi polos, yang satunya ini model Betawi simpe-simpe. Kita detailkan. Ini semuanya menggunakan kayu galih johar atau kiareng. Nah, seperti ini, manis. Model-modelnya kayak pedang-pedang Cina gitu, pedang cewek Cina gitu ya, keren. Kombinasinya ini kayu nangka, dipin mozaik tapi satu sisi, karena posisinya kan gini, diselipkan di pinggang kan juga gini. Nah, ini tidak ada simut meetingnya, jadi bisa di kiri ataupun di kanan pinggang kita. Mohon maaf bagi yang kidal, biasanya menyembelih tangan kiri, nah itu kan menyelipkannya di sebelah kanan. Kalau kita biasa pakai tangan kanan, menyelipkan di pinggang sebelah kiri. Itu. Tapi tetap yang perlu diperhatikan untuk pemakai golok, apalagi yang full kayu, yang perlu diperhatikan tidak dicabut dari sini. Tidak seperti dalam film-film pendekar, tidak. Ini karena benar-benar real, tajam, jadi dicabut semuanya, dipegang, jadi mencabut set gini, pegang, diputar, tangan kita dibalik set gini, megangnya gini, tidak digenggam lalu dicabut. Digenggam gini dicabut, jangan, berbahaya. Yang tidak boleh digenggam gini, dari atas atau dari bawah gini tidak boleh, jangan digenggam, tapi begini megangnya, supaya apa? Jauhkan jari jemari kita dari serangka bagian dalam. Dikhawatirkan nanti ketika ada lembab atau ngebuka ini serangka, berbahaya. Ini tajamnya kayak silet, rapi pengerjaannya, keren. Cabutnya gini ya, ditekan punggung bilahnya. Memasukkan juga demikian, pelan, dorong, punggung bilah ditekan, supaya mata bilah tidak bergesekan dengan sopal atau serangka bagian dalam, yang mengakibatkan bilah ini bisa menjadi tumpul. Bahayanya di situ. Karena apa? Ini sudah flat, super flat, dan ketajamannya di atas rata-rata. Ini tajamnya seperti silet, seperti gunting itu. Sangat tajam. Jadi biar tajamnya awet, selalu diperhatikan saat mencabut dan memasukkan, dan disetroping. Materialnya baja Willys Gen 2, tempa manual sepuh air, finishingnya satin polish atau semi mirror. Seperti ini, diperhatikan sendiri. Orang itu kalau memperhatikan dengan seksama pasti akan tahu, karena kita itu dibuat video, bukan foto gitu. Jangan lalu komplain itu tidak semirror kaca, minta ganti, ya repot. Orang kita sudah mendetailkan sedetail-detailnya, tapi orang yang beli tidak cerdas. Jangan sampai seperti itu. Perhatikan, meskipun tanpa pin, model Tarisian jaminan kuat, karena yang dipakai ini galih, keras banget. Meskipun dipakai gaya tarik, tetap kuat, tidak khawatir copot. Peksinya dalamnya 8-9 cm. Penancapannya rapi. Seperti ini ya. Kita ukur, kita detailkan. Maka beruntunglah orang yang menyimak video ini dari awal hingga akhir. Keberuntungannya dia meskipun belum bisa membeli produk, tapi mendapatkan ilmu dan pengalaman. Insya Allah yang saya berikan, yang saya sampaikan, meskipun celoteh hanya ngawur kadang, tapi ini saya benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas saya sampaikan supaya bermanfaat, seperti itu ya. Baja Willys Gen 2, panjang bilahnya 29,6, terlebarnya 3,5, dan ketebalannya di sini 2,5 mili, menipis. Sudah sangat flat, dan ketajamannya insya Allah di atas rata-rata. Perhatikan aja dari awal hingga akhir. Perhatikan ketajamannya tanpa rikaso. Seperti ini. Ajib banget. Apalagi ini dikasih sentuhan loh. Lembut banget. Dikasih sentuhan stroping. Mana stroping saya? Nih. Kita kasih stroping varian domba yang lembut teksturnya. Set gini, cara menstropingnya begini. Jadi tidak perlu diasah,
tidak perlu diasah. Ada pertanyaan kadang itu di grade berapa, di pertanyaan pemula, di grade berapa, kita bilang 3000 gitu aja, korondum. Terus ada pertanyaan lagi, itu tanpa asah mampu berapa ekor sapi? Ini baru, belum pernah dicoba di RPH. Silahkan dicoba sendiri, tapi dengan catatan harus di stroping, tidak diasah. Di stroping, ini stroping, hanya dielus-elus saja. Berapa lama menstropingnya sampai selisisu, itu pertanyaan juga. Ya cuman seperti itu. Lamanya berapa? Ya seukuran temen ngopi lah, habis satu rokok. Enggak, cuman gini aja, beberapa kali, 10 kali cukup. Syukur-syukur ada bawa tisu, kita bawa tisu lah buat pengetesan. Betul-betul Masya Allah. Oke, kita persingkat. Ini yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, seperti ini, cakep banget, Betawian, bulat, dan ini tipis ya, tipis banget, cakep lah, ramping gitu. Pin mozaik sebagai aksesoris, terus kayu nangka buat aksesoris, hitam ini tanduk. Rapih pengerjaannya, ramping, rapih, buat pajangan cakep, nambah-nambah koleksi. Kembali ya, diperhatikan saat megang, memasukkan, menyarungkan, tidak digenggam, tarik tidak. Tapi gini, pokoknya jari itu jangan sampai menggenggam inilah serangga, meskipun aman, meskipun yang golok gede tebal, meskipun yang bersimpai seperti itu, hanya apa? Buat latihan supaya refleks. Ini super flat banget, sudah flat banget ya, rapih gitu. Willis Gen 2. Panjang bilahnya 28,6, tapi kelihatan gede ya, dia kelihatan gede banget. Terlebarnya 3,7, ketebalannya hampir 3 mili, 2,8 atau 3 milian lah ya, antara itu ya, 3 mili menipis gitu. Dia sudah flat banget. Ini untuk dorong atau tarik murni enak. Kalau kepingin dorik bisa, latihannya pakai kambing dulu, sembelih kambing, jeres. Nanti ketika ada sapinya baru jeres, enak banget. Perhatikan ketajamannya, sudah sangat flat, lembut, dan nah ini tajamnya, sensasinya ada gregesnya, memang disetel untuk tarik ya. Ketajamannya disetel untuk tarik, tak gini, itu nyangkut. Perhatikan kalau pengen sembelihan gaya tarik, yang saya sering sampaikan, gaya tarik itu lebih menjanjikan karena 3 kali cukup. Itu harus dikalungkan maksimal, selanjutnya ditarik ke atas, serut, sambil ditekan, serut ini. Kalau ragu masih kurang sempurna, turunkan lagi sekali, seret. Misalkan cepet gerakannya, seret, itu 2 kan, 2 kali gesekan maksimal, sudah ambiar karena melihat ketajamannya. Kalau misalkan cuma segini, kurang, nanti begitu ditarik gini melusrut, dia licin. Bila itu masuk baru digisek gini, seret, nah kan kurang kita, posisi kuda-kuda kita sudah berubah, bilahnya sudah masuk tapi dapat separuh, urat sebelah sana belum putus, urat sebelah sini juga belum putus, yang putus baru yang ngebuka kulit dan daging dan 2 saluran, pernafasan dan makan. Nah ini harus diturunkan lagi, seret, 1, 2, turunkan, ditarik lagi, disempurnakan 3, jadi 3 kali. Itu jangan lebih dari, banyak kali, jangan lebih. Maka harus diperhatikan untuk ukuran leher sapi dan ukuran bilah kita. Kalau lehernya gede, kita jangan pakai yang 18 cm atau 20, jangan. Di atas 20, di bawah 30. Pokoknya untuk sembelihan gaya tarik itu 30 lah maksimal. Seperti ini kan 28,5, enak, seret, sudah sempurna. Insya Allah kalau ngalungkannya maksimal ke bawah, apalagi posisi lehernya miring, nah enak ini. Begitu set, kalungkan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ambiar. Perhatikan ya, ini memang setelan ketajamannya
tajam halusnya, ada greges-gregesnya. Nempel cek kayak menggigit gitu. Enak banget. Dan rapih ramping. Yang ketiga, kembar sama yang kedua warnanya lebih gelap ya. Full kayu kiareng. Aksesorisnya sama persis, tinggal kita detailkan untuk ukurannya. Sudah sangat flat sekali. Willys Gen 2 sangat flat. Ini hampir 29 ya. 28,8 terlebarnya 3,7, ketebalannya 3 mili. Insya Allah semuanya sudah siap pakai, siap tempur, nggak perlu diasah lagi. Perhatikan, wajib banget, subhanallah. Sampai menggok pun tetap dia halus ketajamannya. Seperti itu. Memang harapan saya sampaikan setiap konten-konten ini supaya para pemula ini bisa itu mempraktekannya. Selanjutnya yang keempat ya, ini keempat hitam polos. Mantap, hitam legam, ini keren. Ada kembangan, ada kembangannya, ada ring-ring kecil tipis. Terus selanjutnya di sopal atas bawah tipis pakai tanduk, hitam ini pakai tanduk. Full kiareng, kali kiareng, mantep, rapih, rapat, ramping gitu. Dan bilahnya keren, salam nunggal. Ujung bilahnya salam nunggal. Dari luar seperti Betawian tapi salam nunggal. Untuk tarik murni atau dorik ya, nah ini dorik aja enak. Materialnya baja Willys Gen 2. Panjang bilahnya ini lebih panjang, 29,6. Mantep. Terlebarnya 3,7, 3,8 antara itu, 3,7 lah. Tebalnya 3 mili atau 2,5 ya, ini 2,5 kayaknya. Enggak ketok ya, 2,5 antara itu. Kurang dari 3 milian lah semuanya ini. Kita stropping dulu. Dan semuanya tanpa rikaso, sehingga tajam dari pangkal hingga ujung. Terus super flat, ketajamannya sudah di setel untuk tarik ini. Perhatikan, kita gosok-gosok sedikit saja, ketajamannya luar biasa. Seperti ini, ajib banget. Dan yang terakhir ini model seperti ini, tarisian kan ya, pakai ring kuningan, hitam ini tanduk, diukir, simit mitingnya panjang diukir, simpe-simpenya dari tanduk katila atau tanduk hitam semi bule, bawah ini tanduk klasik lah, modelnya klasik ya, tapi baru, model klasik tapi baru, ini bukan bekas. Kalau bekas saya sampaikan, meskipun baru dipakai sekali aja, nyembeli sekali, saya sampaikan. Semua tergantung konsumen kok, tergantung pemirsa. Mau dibeli silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Jadi kita fair-fairan, kita jujur apa adanya. Ini semuanya memang seperti ini, tarisi itu model klasik dan kita belum pernah pakai. Gitu. Perhatikan untuk ringnya gini, ring keren banget ya. Dan materialnya ini baja Bohler K110. Mirrornya seperti ini ya, mirrornya seperti ini. Diperhatikan untuk mirrornya. Jadi kita sudah memvideo secara detail mirrornya, apapun didetailkan. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Untuk panjang bilahnya 30 cm, panjang bilahnya 30 cm dan terlebarnya 3,2 ya. Ketebalannya 3,5 ya, 3,5, tebal 3,5. Untuk dorong enak, untuk tarik murni enak, tergantung kebiasaan aja. Kalau masalah sembelihan, style sembelihan atau gaya menyembelihnya tergantung kebiasaan masing-masing. Di sini tanpa rikaso, tajamnya sudah dari pangkal. Tajam dari pangkal. Set.
lalu di stropping. Ketika dapat 1-2 ekor di stropping begini, nyantai. Men-stropping itu tidak menghabiskan waktu, nyantai gini supaya halus. Syukur-syukur pakai kertas HVS atau tisu. Kalau sudah bisa pakai tisu ya silahkan pakai tisu. Segini. Sudah cukup. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi yang belum sanggup atau belum bisa membeli produk dari GSN. Saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya selalu berdoa kepada seluruh sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan dalam Idul Kurban tahun ini, berkah semuanya. Akhiran walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.